Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Tentunya saya hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ini? Ya, hari ini materi kita adalah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pengertian dan ciri dari teks eksposisi. Hari ini kita akan membahas struktur dan kebahasaan ini. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kalian capai pada materi kali ini. Ada ranah pengetahuan 4.3, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Jadi kalian akan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Kita langsung saja ke pengertian dari teks eksposisi. Apakah kalian masih ingat? Ya, teks eksposisi adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat tentang suatu permasalahan dengan menyajikan argumen pendukung berupa bukti, contoh, atau alasan yang logis. Jadi di dalam teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan pendapat yang bukan hanya pendapat tapi harus didukung dengan argumentasi berupa bisa pendapat para ahli, fakta-fakta yang kita lanjut ke struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama ada tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga rekomendasi atau penegasan. Bagian tesis ini merupakan bagian paragraf yang berisi pandangan penulis atau pendapat terhadap masalah yang dibahas. Jadi topiknya yang dibahas apa? Itu adalah tesis. Ini biasanya terletak di paragraf pertama. Selanjutnya adalah argumentasi. Argumentasi ini adalah alasan yang digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat tesis penulis. Argumentasi bisa berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta, atau pernyataan para ahli. Dan posisinya adalah dari paragraf setelah tesis. Jadi bisa di paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Yang terakhir adalah rekomendasi atau penegasan ulang. Bagian ini berisi penutup atau kesimpulan, penegasan pendapat awal serta saran terhadap permasalahan yang sifat dari penegasan ulang atau rekomendasi ini adalah opsional, artinya boleh ada boleh tidak. Yang paling penting adalah ada di bagian tesis dan argumentasi. Kita lanjut ke contohnya. Jadi ada sebuah contoh teks eksposisi, judulnya masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Kita langsung analisis strukturnya. Pada paragraf pertama ini adalah pernyataan pendapat atau tesis. Tesisnya berisi apa? Ini adaptasi kebiasaan baru merupakan protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh semua lapisan masyarakat dalam rangka pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Nah, adaptasi kebiasaan baru atau new normal dengan tesis. Kemudian dari paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini adalah bagian argumentasi, yaitu bagian pendapat atau alasan yang mendukung dari tesis. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghindari kontak fisik, itu yang pertama. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, ada mengenakan masker atau pelindung wajah. Kemudian ada menjaga kesehatan, juga merupakan hal yang penting. Nah, ini bagian argumentasi atau alasan yang mendukung tesis. Bagian terakhir ini ada di paragraf terakhir, yaitu penegasan ulang, yang isinya adalah saran. Maka ada baiknya kita mematuhi protokol kesehatan masa adaptasi kebiasaan baru yang meliputi jaga jarak, hindari kontak fisik, kurangi bepergian, gunakan masker di keramaian, dan selalu rajin mencuci tangan dan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang. Nah, ini adalah bagian penegasan ulang ya. Kita lanjut ke kebahasaan dari teks eksposisi. Itu ada 3. Yang pertama ada pronomina, yang kedua ada kata leksikal, nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Yang ketiga ada konjungsi atau kata ukur. Kita akan bahas satu persatu ya.
Yang pertama ada pronomina. Apa sih sebenarnya pronomina itu? Pronomina itu disebut kata ganti. Kata ganti di sini ada kata ganti orang, ada kata ganti bukan orang, atau istilahnya pronomina persona atau pronomina non persona. Pronomina persona atau kata ganti orang ini dibagi dua, ada tunggal dan jamak. Tunggal itu artinya satu, sedangkan jamak di sini artinya banyak. Contoh yang tunggal ini ada ia, dia, anda, kamu, ini menggantikan satu orang. Sedangkan yang jamak ini berarti lebih dari satu, seperti kita, kami, kalian, mereka, diri, orang. Kalau kalian masih ingat ada istilahnya kata ganti orang pertama, kata ganti orang yang berbicara, kata ganti orang kedua, orang yang diajak berbicara, kata ganti orang ketiga, orang yang berbicara. Itu kita maksudnya. Kemudian di sini kita bahas pronomina non persona atau kata ganti bukan orang. Di sini ada dua, yaitu penunjuk dan penanya. Pronomina penunjuk contohnya seperti ini, itu, hal ini, hal itu, atau situ, sana, di sini, di situ. Pronomina penanya contohnya seperti apa, siapa, kapan, di mana. Kita lanjut ke kata leksikal. Apa sih sebenarnya kata leksikal itu? Kata leksikal itu kata yang memiliki makna sebenarnya, makna kamus yang di luar dari konteks yang dibicarakan. Jadi makna sebenarnya, makna asli disebut kata leksikal. Nah, di sini ada nomina, verba, adjektiva, adverbia. Nomina disebut kata benda, verba kata kerja, adjektiva kata sifat, adverbia kata keterangan. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada kata benda atau disebut dengan nomina. Nomina adalah kata yang mengacu pada suatu benda, baik itu konkret maupun abstrak. Ciri-cirinya bisa diingkari dengan kata bukan perpustakaan. Perpustakaan ini berarti termasuk jenis kata benda atau nomina. Bukan kecelakaan itu termasuk kata benda. Dapat diikuti kata yang plus kata sifat. Yang mengenaskan. Kematian itu kata benda yang di sini kemudian kata benda. Penderitaan yang panjang, jadi penderitaan itu kata benda. Ya, benda di sini bukan hanya benda, misalnya pintu, kursi, tapi juga termasuk jenis kata. Kita akan lanjut ke kata keterangan atau adverbia. Adalah kata yang menerangkan verba, kata kerja, atau kata yang menerangkan kata sifat. Kan kali misalnya kata yang menerangkan kata sangat, hanya, lebih, segera, selalu, sering, kurang, agak, belum, sudah, sangat tinggi adalah kata keterangan yang menerangkan kata tinggi. Ini adalah kata sifat. Belum makan adalah kata kerja atau verba. Belum ini adalah kata keterangan yang menerangkan. Sudah meninggal adalah kata kerja. Sudah ini adalah kata keterangan yang menerangkan kalimat, misalnya kemarin, besok, lusa, tadi, biasanya. Contohnya, mereka pindah rumah kemarin. Kemarin ini adalah kata keterangan yang menerangkan kalimat ini. Seperti itu ya. Kita lanjut. Kata verba atau kata kerja. Apa sih kata kerja? Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindak, proses, dan keadaan yang bukan dilakukan. Kata kerja ini berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Ciri-cirinya dapat diberi aspek waktu, seperti akan, sedang, telah. Jadi kalau ada kata bisa diberi akan atau sedang atau telah. Akan mandi, sedang berjalan, telah pergi. Dapat dihindari dengan kata tidak, minum, berdiri. Ciri berikutnya dapat dikata dengan plus kata sifat. Kakeknya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Meninggal dengan tenang. Meninggal itu kata kerja. Tenang itu kata sifat. Berikutnya, kata sifat atau adjektiva adalah kata yang menerangkan sifat, keadaan, watak, tabiat, baik orang, binatang maupun. Ciri-cirinya dapat diberi pembanding lebih, kurang, dan paling. Misalnya, lebih pandai. Jadi pandai itu kata sifat. Kurang tampan. Jadi tampan itu adalah kata sifat. Paling besar. Besar itu adalah kata sifat. Dapat dihindari dengan kata tidak. Tidak terharu, tidak menyenangkan.
dapat diberi keterangan penguat sangat amat sekali, sangat menyakitkan, sangat memilukan, menyedihkan sekali. Jadi ini adalah masuk kata sifat. Lanjut ke konjungsi. Konjungsi itu apa? Sebenarnya konjungsi itu adalah kata hubung. Tapi konjungsi dalam teks eksposisi biasanya digunakan untuk memperkuat argumentasi. Dan kita bahas fungsi dari konjungsi. Yang pertama ada menghubungkan kata dengan kata, menghubungkan frasa dengan frasa, menghubungkan klausa dengan klausa, menghubungkan kalimat dengan kalimat, dan yang terakhir bisa menghubungkan paragraf dengan. Kita lanjutkan dengan jenis konjungsi dan contohnya. Ya, jenis konjungsi ini ada konjungsi intrakalimat, artinya konjungsi antar klausa. Jadi ada konjungsi koordinatif, artinya konjungsi berfungsi menghubungkan dua atau lebih klausa yang memiliki derajat. Ini contohnya dan, tetapi, melainkan, padahal, lalu, kemudian, sedangkan. Ya. Contohnya ini, ibu memasak nasi dan menggendong. Berikutnya ada konjungsi intrakalimat atau antar klausa. Ada konjungsi subordinatif. Konjungsi ini menghubungkan dua klausa atau lebih dengan status berbeda. Contohnya ketika, sejak, setelah, andai, supaya, ibarat, karena, jika, sehingga. Contohnya ayah pulang ketika adik berjalan. Sinta menjadi murung sejak ditinggal kucingnya ke desa. Ya, kemudian yang ketiga ada konjungsi koordinatif. Pada konjungsi ini, kata hubung yang digunakan mirip seperti konjungsi korelatif, namun penggunaan konjungsi koordinatif terdapat pada klausa sederhana, ya, dan tetapi apa. Ini ya. Berikutnya, konjungsi antar kalimat. Ini konjungsi yang digunakan untuk menggabungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Konjungsi antar kalimat dapat diletakkan pada awal kalimat, setelah tanda titik, setelah tanda tanya, atau setelah tanda seru. Misalnya, makna akibat atau konsekuensi, kemudian akibatnya, makna keadaan sesungguhnya, sebenarnya, bahasanya, sesungguhnya, mana keadaan sebelumnya, malahan, bahkan, tidak hanya itu, makna keadaan sesudahnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, mana pertentangan, tetapi sayangnya, namun mana kesediaan dia untuk itu, walaupun demikian, ya, mana kebalikan, selanjutnya, bagaimana, atau konjungsi antar paragraf. Jadi menghubungkan dua paragraf sehingga kata menjadi koheren dan sistematis. Jenis konjungsinya ada ini lagi, samping itu, oleh karena itu, berdasarkan, jadi. Ini contoh-contoh konjungsi. Dan masih banyak lagi. Silakan kalian pelajari lagi, ya. Ini adalah contoh untuk teks eksposisi yang menganalisis kebahasaan ya. Coba ini kita cek yang warna biru ini adalah pronomina. Cari pronomina, ini ada kita temukan ya. Yang mencari nomina yang warna hijau. Ini ada kebiasaan, kesehatan, lapisan, benda. Ini adalah nomina. Ini kita mencari yang verba, kata kerja ini yang warna ungu. Dilakukan, menghindari, dijalankan, diikuti, dipatuhi, menyebabkan, mencuci, banyak ya. Kemudian adjektiva, kata sifat yang warna merah, misalnya asing, besar, baru, termasuk kata sifat atau adjektiva pokok, jauh. Adverbia yang warna oranye kita cari harus, kemudian oleh karena kemudian masih, sudah, ini termasuk adverbia yang terakhir. Ada konjungsi, kita cari yang konjungsi yang warna kuning ya, ada karena, namun, atau, oleh karena itu, selanjutnya, meskipun. Silakan kalian cari seperti itu nanti ya. Berikutnya, ini adalah tugas untuk hari ini ya. Jadi kalian temukan 5 contoh masing-masing dari pronomina, nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan konjungsi dalam teks eksposisi. Nanti saya berikan dengan memberikan warna yang berbeda ya, sebagai tanda. Hasilnya diupload di GC ya. Bisa kalian berubah file, bisa. Ya ini lebih enak seperti itu karena nanti kalian berikan warnanya supaya lebih enak seperti yang tadi. Oke, terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.